Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan izin kepada kita untuk berkumpul di masjid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk memakmurkan masjid dan juga berbahagia dari tanda-tanda keimanan kepada Dia. Sehingga mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita, melangkahkan kaki menuju tempat di mana hari-hari penuh dengan catatan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Bani Adam bahwa tidaklah ada satu hari kecuali di mana Allah mengangkat amal dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dari amal itu. Ada kalanya amal menjadi tabungan yang kekal bagi seorang hamba, kebaikan yang terus akan ditambah kebaikan oleh Allah, dan ada kalanya amal itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal yang tidak disebabkan oleh niat yang ikhlas dan dengan ilmu yang benar serta dilakukan karena untuk syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam marilah kita sampaikan sanjungan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang Islam ini, dan mudah-mudahan kita telah akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu, waktu yang diberikan oleh Allah tidak terasa. Begitu lama perpisahan karena ada sesuatu yang kita bersama-sama harus menerimanya dengan terbuka dan tidak boleh kita mengabaikan bahwa semua ini adalah atas takdir dan kehendak Allah. Kapan akan takdir itu tiba, tidak ada yang bisa melarang atau memberhentikan. Tetapi ketika takdir itu sudah terjadi, maka terjadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Segala sesuatunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki di dunia ini, maka hanya dengan mengucapkan atau berkata kun, jadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Ma'al muslimin rahmatullah. Melanjutkan dari kajian-kajian kita sebelum terjeda waktu tentang pentingnya kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran Al-Karim kita kenal adalah kitabnya yang khalidah, mukjizatnya yang tidak pernah terhenti, mukjizat yang tidak pernah habis karena selesainya masa diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain, dengan diangkatnya atau dengan meninggalnya seorang nabi, maka kemudian diganti dengan nabi yang lain, dan kemudian hukumnya pun berubah. Berbeda dengan Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai penyempurna terhadap seluruh kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan ada Suhuf Nabi Muhammad SAW. Semuanya terkandung dan tercatat atau tersimpulkan di dalam Al-Quran. Sehingga pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kajian yang dapat meridhoinya dan dapat memberikan manfaat bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan hati dan pintu paham terhadap kita, agar Al-Quran yang kita baca mampu menyinari dan menerangi jiwa dan raga kita di dunia hingga nanti kelak di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan pada surat Al-Balad. Ma'uksimu bihadzal balad. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Hadirin hadirat rahimahullah. Surat Al-Balad. Isi kandungan dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surat ini adalah memberikan kesungguhan kepada umat manusia bahwa di sana ada negeri-negeri yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan. Negeri yang Allah muliakan karena kehendaknya. Negeri yang paling istimewa di dunia ini adalah Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Yang kedua, negeri setelah Makkah adalah Madinah. Siapapun yang pernah dan kemudian memahami tentang negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan ini, maka tidak pernah akan bisa melupakan tentang begitu dekat hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu hampanya ketika kita melihat dunia dan seisinya dibanding dengan kenikmatan yang ada di dalam negeri. Yang ketiga adalah negeri yang sekarang masih terjajah oleh kaum Yahudi atau Zionis, yaitu adalah Palestina. Hadirin rahimahullah, la uqsimu bihadzal balad. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Makkah, memuliakan di dalamnya karena ada Ka'bah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan Al-Quran di negeri itu. Nah, jadi kemuliaan di atas kemuliaan. Satu, ada Makkah di sana, ada Multazam, kemudian ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya adalah karena sebagian besar bahwa negeri-negeri yang dimana didatangi para anbiya. Karena Rasulullah SAW lahir di kota Makkah,
berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ada yang agak jauh seperti Nabi Ibrahim juga di Mekah, tapi kemudian dipindahkan atau diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kota Mekah. Nah, tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini mempunyai tujuan yang besar. Bahwa satu adalah tidak ada yang bisa mengangkat kemuliaan seorang makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sudah berusaha untuk mendapatkan kemuliaan akan tapi tidak diizinkan Allah, maka tidak bisa. Contohnya Raja Abraha. Raja Abraha pada waktu ketika melihat orang-orang berduyun-duyun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, orang-orang Arab, orang-orang sekitar Mekah dan Jazirah Arab itu sudah biasa melaksanakan ibadah yang namanya haji. Akan tetapi haji pada waktu jahiliyah berbeda dengan yang sekarang. Jahiliyah itu mereka berbondong-bondong dengan berbagai macam pakaian dan kemewahannya, dan sebagian mereka ada yang justru melepaskan bajunya ketika tawaf. Nah, berikutnya bahwa Raja Abraha itu mempunyai sentimen yang luar biasa, menginginkan semua orang-orang yang datang. Kalau sekarang misalnya ada wisata, ingin mengalihkan semua turis-turis itu untuk berpindah ke Yaman. Sehingga Raja Abraha itu meletakkan bangunan yang besar lebih daripada Ka'bah. Jadi Ka'bah dibangun pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunannya, maka itu ditiru oleh Raja Abraha, dihiasi dengan perhiasan yang lebih mewah, yang tujuannya adalah untuk mematikan Mekah dari kunjungan orang berduyun-duyun untuk tawaf dan sebagainya, pindah ke Yaman. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, bahwa tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam, sejak manusia yang pertama sampai akhirnya Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah itu, maka tidak bisa digeser. Tidak ada yang bisa menggeser. Berbeda dengan Olimpiade atau kejuaraan sepak bola internasional, bisa berdiri pialanya. Kalau haji tidak bisa berdiri. Tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala tunjuk sudah tidak bisa lagi dibolak-balik. Ada yang pernah mengatakan karena haji ini banyak sekali antrian dan sering terjadi kecelakaan atau kematian di sana, bagaimana kalau haji itu ditukar bulannya. Jadi antara tempat, waktu, termasuk adalah hari dan bulan, ini tidak ada yang bisa menggeser. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di hari Arafah, maka Arafah itu hanya satu waktu, hari ini juga waktunya satu tahun sekali. Ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuai hari dan waktunya. Ibadah haji yang pada tanggal 9 Arafah di tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, itu adalah di Arafah, di kota sekitar Mekah. Bapak Ibu rahimahullah, la uqsimu bihadzal balad. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah tadi bahwa menunjukkan makhluk ini adalah menerima dan sudah ditentukan kadar kemampuan sampai di batas mana akhir perjalanan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk terus berjalan, maka tidak pernah ada yang berhenti seperti tawaf. Bapak Ibu, hujan-hujan seperti ini, tawaf itu tetap berjalan walaupun tidak beratap. Ya. Jadi tidak ada sejarahnya dan mungkin tidak pernah akan ditutup atap tempat orang tawaf. Berbeda dengan masjid yang memang atapnya itu mengelilingi. Nah, banjir pun yang dulu pernah terjadi di kota Mekah dan masuk ke dalam Masjidil Haram, orang tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau kita berdiri sedikit, berat untuk di masjid. Dan mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwa selama masih ada orang bertawaf itu berarti dunia ini masih berputar dan terus berputar sampai hari kiamat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki tempat, maka itu artinya adalah tempat yang statusnya sama tanahnya atau
negerinya, luasnya atau dakian gunungnya ini tidak mempengaruhi. Karena yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk adalah kota yang awalnya gersang, tidak ada tumbuhan dan tidak ada orangnya. Ketika Allah tunjuk maka orang berdatangan dan tumbuh-tumbuhan juga datang buatnya dan berbagai macam keindahan-keindahan yang lain. Sekarang seperti kota yang ada di Eropa, orang sudah melihatnya Ka'bah ini atau dikelilingi dengan istana-istana yang luar biasa. La uqsimu bihadzal balad. Nah, pesannya di sana apa? Wa anta hillun bihadzal balad. Nabi Muhammad SAW adalah hidup di negeri Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian hijrah dari Mekah menuju kota Madinah dan juga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pesan yang tertinggi dalam pesan Ka'bah sekitarnya dan Rasulullah SAW dengan tempat kelahirannya adalah menandakan bahwa negeri itu dimuliakan karena ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala percaya untuk menghidupkan agama. Rasulullah SAW adalah Rasul teladan, orang terbaik dari sebelum Nabi Adam diciptakan. Rasul itu sudah menjadi nur alami, dan sampai terciptanya Nabi Adam itu sendiri juga adalah karena ada nur Muhammad SAW. Nah, ini keistimewaannya Rasulullah SAW. Lahirnya pada zaman akhir, tetapi dikenal oleh seluruh Nabi sebelum Rasulullah lahir. Mereka mengenal seperti apa sifatnya, termasuk seperti apa sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Nabi Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Kelak akan muncul dari generasi zuriyah Nabi Adam itu adalah orang-orang yang akan bisa menyebarkan Islam atau menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu, dan sampai dengan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa tidaklah ada satu Rasul yang diutus kecuali menyampaikan ciri-ciri Nabi yang telah akan menjadi penutup akhir zaman. Subhanallah, wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah antara orang tua dengan anaknya. Tidak ada orang yang bisa lepas dari kehendak Allah, sebagaimana negeri-negeri yang ada di sekitar Ka'bah ini tidak bisa iri. Kalaupun dia dekat, tetapi orang haji tidak sah kalau tidak di Allah. Jadi ini artinya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada manusia bukan untuk saling iri dan dengki. Karena seandainya ada orang yang iri, sudah kita bikin saja Ka'bah di samping Ka'bah atau tempat sa'i di tempat sa'i yang lain, tidak bisa. Nah, sebagaimana Allah telah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Ibrahim sampai dengan memilih Nabi Muhammad, ini adalah dengan kehendaknya. Maka nikmat itu untuk saling mengingatkan bahwa ada orang yang dikehendaki oleh Allah dan untuk menjadi pengikut, atau ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penuntut umat. La uqsimu bihadzal balad, bihadzal balad adalah negeri Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan tidak sempurna orang yang mengaku mukmin atau muslim kalau belum ziarah atau haji dan sampai ke Mekah dan Madinah. Ini karena memang Allah bersumpah sebagaimana rukun Islam, kalau sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan, tapi belum haji, ini bapak-bapak belum disebut dengan sempurna keimanan, karena belum menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama di tempat yang gersang dan kemudian tadabbur di sana. Pentingnya kita meneladani sejarah, pentingnya kita meneladani perjuangan para anbiya di tempat-tempat yang begitu dahsyat. Kalau hujan itu, kalau di sini hujannya tidak terlalu banyak angin, penting beliau. Tapi kalau di Mekah ada hujan yang memang menjadi perpisahan antara musim panas ke musim dingin atau musim dingin ke musim panas. Itu saya bayangin seperti kiamat, Pak. Ya, dahsyat sekali. Mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umroh pas mendapati hujan
itu melahirkan di sana. Nah, juga di sekitar daerah yang pesisir atau daerah-daerah yang safra, padang pasir yang luas itu, seperti Sudan, seperti Mesir, ini ada hujan yang kalau mau turun airnya itu debunya dulu yang turun. Jadi tidak ada jendela-jendela itu yang bisa terbuka, ya persis seperti yang ruangan ber-AC. Kalau ada yang sedikit terbuka, itu langsung seperti ada asap dari luar, tapi isinya adalah debu dari padang pasir. Nah, ketika kita menyaksikan begitu beratnya perjuangan Rasul-Rasul di sana, begitu beratnya agama yang mereka bawa untuk demi memanusiakan manusia. Jadi kita tanpa agama itu tidak menjadi manusia yang sempurna. Karena agama Islam diturunkan adalah untuk mengangkat martabat yang tadinya manusia dijajah oleh manusia dengan perbudakan. Arab itu kental dengan perbudakannya sebelum Rasulullah diturunkan. Sehingga nilai masing-masing orang itu bukan dari kemampuan aktualitinya, di dalam kemampuan untuk berpikirnya, tetapi pada waktu itu kalau yang kastanya budak adalah dari nilai besar, tinggi atau badannya berat dan kekuatan fisiknya. Al-Quran turun dan Rasulullah SAW adalah memberantas perbudakan. La uqsimu bihadzal balad. Yang kalau kita sekarang melihat, jadi orang-orang mengirimkan tenaga kerja ke sana, kadang-kadang ada tabiat-tabiat juga yang masih berlaku atau masih terwarisi oleh generasi mereka, menganggap bahwa tenaga-tenaga pekerja itu sama seperti budak. Nah, sehingga seandainya tidak ada Rasul, seandainya tidak ada agama Islam, mana ada orang bisa dihormati karena kemanusiaannya, tapi karena biasanya dihormati kekuasaannya, kekayaannya, kekuatan fisiknya. Sebagaimana sebelum Islam turun adalah kalau punya putra bukan laki-laki atau tidak punya anak laki-laki, maka dianggap selesai dua-duanya. Nah, di dalam ayat ini, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu diciptakan dengan mempunyai sifat keluh kesah. Keluh kesah itu salah satu tabiat yang memang dimiliki oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, agama Islam yang betul-betul diridhoi, adalah untuk mengantisipasi agar keluh kesah yang ada pada tubuh dan diri manusia itu tidak terus menjadikan manusia dibudak oleh keluh kesahnya. Tetapi keluh kesah itu bisa terus ditekan, dan kemudian yang muncul adalah qanaah, ridho, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, pada surat Al-Balad ini, setelah wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi orang tua dengan anaknya juga punya keluh kesah. Salah satunya adalah kalau orang berumah tangga, baik itu memilih pasangan istri suaminya sudah rapi dan sebagainya, tapi kalau belum punya anak dia tetap berkeluh kesah karena belum punya anak. Nah, nanti ketika punya anak pun berkeluh kesah. Nah, jadi ketika umur 1 bulan mungkin belum begitu banyak, tapi kemudian bahwa tabiat manusia mengeluhkan sesuatu dan kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu adalah yang diminta. Sehingga pada penekanan surat ini adalah manusia bagaimana untuk tidak terus melihat kepada kekurangannya yang ada pada dirinya, tapi adalah melihat begitu besar karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Ayahsabu an la yaqdiru alayhi yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang-orang yang mengeluhkan salah satunya adalah karena rusaknya harta, atau karena menipisnya tabungan, atau karena depositonya sudah ini kena pandemi, usaha-usaha, pekerja-pekerja dan industri-industri ini menurun semua. Tapi ada orang yang dengan pandemi ini jaya. Salah satunya adalah produk industri masker. Jadi mereka berharap
maskernya laku, pandeminya Panjang. Jadi ada orang yang dengan pandemi ini kaya raya, seperti yang jual kuota-kuota, begitu juga program-program WhatsApp, Zoom, Google Meet. Tapi juga lebih banyak orang-orang yang menderita karena pekerjaannya ditutup dan bos-bosnya sudah tidak lagi membutuhkan orang karena bisa online semua. Nah, keluh kesah ini adalah bumbu-bumbu kehidupan yang dari Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah akan berubah. Ada artinya. Orang mengeluhkan dengan keluarganya, dengan lingkungannya, dengan keadaannya. Ini akhirnya Allah tanyakan kepada masing-masing orang. Ayahsabu annani yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Mereka mengatakan yang sering dikeluhkan adalah karena kurangnya harta, karena kurangnya kesejahteraan, karena kurangnya, kalau sekarang sudah ada PLT, bagi orang-orang yang menerima bahwa ini nggak modal untuk menerima itu. Yang akhirnya justru karena terkadang menerima sesuatu tanpa jeripaya, syukurnya juga kurang. Karena mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan keringat dan pikiran, justru hilangnya itu juga biasa saja. Berbeda dengan orang yang betul-betul menghasilkannya dari menanam, kemudian membesarkan, merumah, dan akhirnya panen, itu betul-betul dihayati. Syukurnya juga terus bertambah. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ayat agar bahwa pandangan mata kita, telinga kita, ayat apa pada ayat berikutnya, ayat 1 alam yaruhat alam naj'al lahu aynain. Kalau kita sering mengeluhkan modalnya tinggal sedikit, untungnya hilang, bahwa Allah telah memberikan modal kepada kita dua mata. Apakah dengan hilangnya sebagian dari jatah yang kita miliki itu tidak lebih berharga dari mata dua ini? Alam naj'al lahu aynain, mata yang kemudian Allah berikan kepada kita bisa melihat kanan dan kiri, depan dan belakang, baik dan buruk, dan kemudian dengan mata ini kita bisa mengambil saripati kehidupan dari berbagai macam pelajaran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada orang yang mengeluhkan hal-hal yang kadang-kadang dianggapnya itu adalah menguntungkan tetapi tidak didapat, akhirnya dimerasa rugi. Setelah aini warisan wa syafatain, apakah tidak ingat bahwa telah diberikannya lidah yang bisa mengecap atau bisa merasakan manis, pahit, asam dan sebagainya? Ini adalah bukan nikmat yang besar yang sering kita lupakan, bahwa air putih nikmat, air kopi nikmat, air susu itu kalau lidahnya sehat. Uang di bank misalnya bertumpuk atau digitnya sampai 7 atau 8, tapi kalau lidahnya tidak bisa mengecap, tidak bisa merasakan apa nikmatnya makan, apa nikmatnya minum, nilai itu semua ada di mana? Orang yang terkadang ditanya besok mau kerja di mana bingung, tetapi makan dengan tempe atau tahu itu sudah syukur sekali. Mungkin hanya dengan sambal kencur sudah enak sekali. Sementara bosnya yang miliaran uang ada di depannya bingung mau makan apa karena semuanya dilarang. Makan ini diabetesnya tinggi, makan ini seterusnya rambut dan sebagainya. Stres. Ayat 1 anda yang pertama yang ulah ahlaktu malan lubada. Yang dia pikirkan adalah yang gampang hilang dan orang bisa ambil di kiri jalan, tapi yang dia miliki kedua matanya sehat. Ini gak ada yang pakai kacamata. Sehat sekali. Ada kalau lagi sumpah saja karena memang faktor umur, faktor usia. Tapi secara logik bahwa sehat ini lebih berharga dari apa yang telah kita pikirkan di pasar, apa yang ada di pikiran di jalan, apa yang dipikirkan di rumah orang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kepada kita apa yang kamu keluhkan sementara matamu masih bisa melihat, masih bisa membedakan ini gelap, ini terang. Ada orang yang diciptakan, dilahirkan tanpa bisa melihat terangnya rembulan, terangnya matahari, karena memang dibatasi alias buta. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Alam naj'al lahu 'ainain. Yang dengan mata ini kita bisa melihat langit tingginya seperti itu yang tanpa batas dan dihiasi dengan bintang-bintang, rembulan dan matahari. Akhirnya hanya mata yang bisa menunduk kepada kekuasaan Allah, menghadirkan air mata yang kemudian tidak sombong, mata yang kemudian bisa bertasbih dengan kedipan mata atau dengan menunjukkan air mata karena begitu besarnya matahari dari berbagai macam manfaat dan kegunaannya. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat matahari pada siang yang terang, dan bagaimana kita tidak bisa melihat rembulan, barangkali artinya sudah gelap antara siang dan malam, tidak ada bedanya. Nah, kita tidak tahu akan seperti apa mata yang kita miliki. Nah, hadirin rahimahumullah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ada lisan, yaitu adalah lidah, syafatain ini dua bibir. Subhanallah. Apa artinya? Di dalam keluh kesah itu, jika orang akhirnya melupakan lidah inilah sebagai tanda yang dimiliki oleh manusia, keterbatasan yang memang ketika dia sehat lidahnya baik. Kalau Bapak pas COVID kemarin ada yang sakit, suruh makan apa saja itu pahit, ya. Atau yang bukan COVID, kalau lagi sakit kendahan kok rasanya manis terus, pahit, dikasih gula pun pahit, apalagi dikasih yang tidak yang nggak enak itu pahit juga datang dari mana? Lidahnya sama, ya. Hanya saja memang lagi dikurangi kesehatannya kok jadi pahit gitu. Apa karena makanannya terus berobat semua? Ya, subhanallah. Untuk membedakan mana rasa dan mana warna, ini ketika orang sadar bahwa warna itu dari Allah, rasa itu dari Allah, dan ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang kemudian notoroso. Orang yang bisa mensyukuri adalah ketika dia sudah menotoroso, artinya dapat menata emosi, menata kemarahan, menata keinginan, syahwat dan sebagainya. Orang yang tidak mengakui atas keberadaan matanya, lidahnya, dan dua bibirnya, ini yang terus akan menjadi orang-orang yang sombong. Masyaallah muslimin rahimahullah. Penyakit-penyakit itu juga datangnya dari tiga bagian itu, dan ada yang lebih parah adalah yaitu bagian kehormatan atau kemaluan. Jadi penyakit itu mulai datangnya adalah dari pandangan, atau dari ucapan, atau dari yang disebut dengan penyakit batin. Kalau seandainya orang tidak jelasatan melihat punya tetangga atau punya kawan, insya Allah bisa qanaah, insya Allah bisa menerima. Tapi karena yang dilihat itu semuanya adalah yang ada di luar rumahnya, akhirnya qanaah untuk menerima pemberian Allah itu menjadi berat. Ini sih biasanya yang sering terjadi adalah ibu. Kalau bapak-bapak ini sama. Sama kantornya, jamnya sama, bulannya sama, tapi kok rumahnya bisa beda. Putra putrinya juga bisa beda. Ini kalau matanya memang digunakan untuk melihat bahwa yang dilihat itu bukan apa yang ada di luar, tetapi adalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka syukur kita akan tumbuh subur. Nah, alam naj'al lahu 'ainain. Ada orang yang dalam kehidupannya itu tidak bisa menatap kecuali menatapnya adalah ke bawah. Artinya
yang selalu dilihat adalah orang yang ada di bawahnya. Dan inilah nasihat Rasulullah SAW, jika ingin hidup tenang maka lihatlah dunia ke bawah. Ingin tenang hidupnya di dunia maka lihatlah orang yang di bawahnya. Karena ketika kita melihat orang di bawahnya, maka kita akan muncul syukur yang betul-betul. Tapi kalau yang dilihat adalah di atasnya, di atas langit masih ada langit lagi. Komplek ini sudah bagus, lihat lagi komplek yang tinggi, semakin fasilitasnya tinggi, semakin tinggi masih kalah juga. Ada orang yang punya satu pulau untuk sendiri. Nah, akhirnya tidak pernah berhenti. Nah, sehingga alam naj'al lahu 'ainain, mata yang Allah titipkan ini bukan sekedar bola matanya, tetapi adalah fungsi di dalam melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota tubuh kita yang paling sensitif nopo kira-kira? Bukannya mata. Gitu. Kena benda kecil saja, kena debu, kelilipan langsung merah. Kalau tangan kita agak kuat ya, misalnya kesenggol apa nggak apa-apa. Tapi kalau mata yang kesenggol pulpen gitu, waduh. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan dunia ini ada di Bapak-bapak. Kalau kita mengikuti pandangan mata, semua apa yang ada itu kurang semua. Tapi kalau kita cukupkan 2 helai atau 2 pucuk daun pohon, daun yang ada di pohon, kita tempelkan ke mata itu rapat juga. Jadi kalau dilihat itu kurang ini, ambil 2 daun gitu ya, tutup, selesai. Jadi kebutuhan kalau mengikuti syahwatnya mata itu nggak pernah akan selesai. Rumah sudah bagus, sudah ingat ini bongkar pasang. Sementara ada orang yang tidak punya apa-apa, hidup juga sederhana di bawah, dan akhirnya kita lihat ujungnya adalah hanya 1 meter kali 1,5 meter. Cukuplah kehidupan yang akhirnya di sana yang akan lama. Nah, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Turun dari mata, kemudian dari 2 bibir. Orang bisa cerita karena bisa melihat, atau orang bisa cerita itu karena bisa mendengar. Sehingga bibir ini bagaimana untuk bisa mengucapkan, maka lihatlah sesuatu apa yang nanti kemudian bibir bisa menyampaikannya, tidak menjadi keluh kesah. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat pertama, Iqra, baca. Karena mata yang bisa membaca, mata yang mau membaca, ini nanti kemudian bibir akan tersalurkan dengan bacaannya. Maka kenapa kita harus membaca Al-Quran terus-menerus? Karena bacaan itu yang akan mewarnai lidah kita. Bapak-bapak, medsos sekarang itu menjadi bacaan wajib kayaknya bagi generasi ya. Apa ada bapak-bapak kalau sekarang pulang itu buka pintu, ada yang lagi santai tanpa pegang HP? Rasanya semua orang sudah terkenal wabah, namanya wabah HP. Nggak ngerti apa yang dibaca, apa yang sedang dibaca. Coba masuk ke kamar, insya Allah sedang ada yang baca. Nah, bacaan itu yang juga akan menjadi buah bibir. Buah bibir inilah yang terkadang akan menjadi baik atau buruk, maka tergantung bacaannya. Walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Dan kemudian dari pandangan masuk ke dalam pikiran, dan dari pikiran kemudian keluarlah dalam ucapan. Maka dari ucapan itu ada orang yang terhidayati atau mendapatkan petunjuk, dan ada orang yang tersesat karena dari bacaan dipikir kemudian diulang-ulang begitu, dan pikirannya hanya itu, yang diucapkan juga itu, maka mindsetnya juga itu. Nah, kalau yang dibaca itu beritanya corona naik, akhirnya kan pusing. Nah, nanti keluarnya bicaranya juga corona. Gitu kan. Tapi kalau ditutup media, terus kemudian serahkan kepada Allah bahwa tidak pernah ada penyakit kecuali ada obatnya, dan obat satu-satunya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang penting adalah tidak melanggar atau tidak menentang hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Itu menjadi tenang hati kita.
Fala tahamal aqobah, wa ma adraka mal aqobah, fakfur aqobah. Jadi untuk bisa keluar dari keluh kesah yang memang itu adalah tabiat yang dimiliki oleh manusia, maka satu, jaga pandangan. Ada istilah bahwa mata adalah jendela. Nah, hati apanya? Hati adalah tuan rumah. Nah, kalau matanya dibuka dan kemudian debu masuk, maka tuan rumahnya terkena batuk dan penyakit yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita untuk memelihara mata yang kemudian sampai kepada mata hati. Karena mata lahir inilah yang kemudian bisa mentransfer pengetahuan disampaikan ke dalam hati yang kemudian perilakunya sama seperti apa yang prosesnya. Nah, sehingga Bapak-bapak, di sana ada ayat yang lanjutnya, fala tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakfur aqobah. Ujung dari penyesalan itu akhirnya ada yang tidak berbuah apa-apa karena tidak beramal. Ada orang menyesal, tapi menyesalnya itu sudah di batas ambang waktu yang habis. Tidak ada penyesalan yang berarti kalau sudah di alam kubur. Tidak ada taubat yang diterima kalau sudah nafas itu ditenggorokan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar yang selalu dikeluhkan kepada kita yang ada di dalam pikiran kita tidak terjadi, maka siap-siaplah sebelum kita berada di tempat-tempat yang pintu taubat itu sudah ditutup. Salah tahaman aqobah wa ma'adru. Ujung dari perjalanan itu ada sebagaimana Rasulullah SAW menasihati kepada Abu Dzar, jadid as-safinah, perbaharui selalu perahumu, karena perjalanan lautan itu dalam. Bapak-bapak, bahwa setiap hari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki perahu. Perahu itu adalah, Imam An-Nawawi menjelaskan, niat. Jadi niat kita untuk mengabdi kepada Allah, cinta kepada Allah itu terus harus diperbaiki dan terus ditata seperti orang yang hendak berpergian jauh, maka kendaraan tidak dibiarkan ada yang bocor, apalagi yang rusak, maka tidak bisa berjalan. Nah, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada sahabat Abu Dzar, zawwid fa inna as-safara tawil. Berbekallah karena laut itu dalam, juga jauh, panjang ke depan. Nah, Rasulullah SAW yang ketiga menganjurkan adalah karena perjalanan di laut dalam dan panjang, jangan terlalu banyak beban. Karena bisa kerem dan terlalu banyak yang dibawa, itu terkadang larinya jadi lambat. Nah, kita lari artinya adalah sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beban dunianya masih terlalu banyak, itu susah. Jamaahnya telat, bangun subuhnya telat, ke masjidnya lambat. Itu karena beban-beban dunia masih terlalu banyak. Nah, sehingga pikiran-pikiran yang dapat on time waktu sholatnya, baik waktu maghrib, bisa subuh ataupun zuhur dan asar, bukan hanya ketika di dalam komplek karena dekat rumahnya dari masjid, tetapi di perjalanan yang jauh pun dia akan menghitung, saya harus berhenti nanti di kilometer berapa agar bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, fala tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakfur aqobah. Cara untuk membebaskan keluh kesah itu adalah dengan memberikan apa yang dimiliki dengan cara mau berkorban. Kalau dulu karena perbudakan itu masif dan banyak, para sahabat itu dianjurkan untuk bisa keluar dari keluh kesah adalah dengan cara memerdekakan hamba. Seperti sahabat Abu Bakar membeli sahabat Bilal yang pada waktu itu masih menjadi budaknya orang musyrik, dibeli dengan harga yang mahal. Tidak mengharapkan apa-apa sahabat Abu Bakar, tapi adalah
untuk menebus keluh kesah yang nanti ada di akhirat. Orang susah untuk berjalan, orang susah untuk berteduh, orang susah untuk mencari tempat-tempat yang nyaman dengan memerdekakan hamba. Berapa banyak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar? Gak gitu man. Karena hartanya banyak dan hatinya dermawan. Nah, begitu juga sahabat Utsman bin Affan, dengan kerelaan memberi untuk perjuangan di jalan Allah dan membeli. Pada waktu itu ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi di dekat Masjid Nabawi. Ada kebun kurma yang di dalamnya ada sumur yang itu menjadi tempat minum orang sekitar masjid. Nah, pada waktu kemarau panjang, maka orang-orang menjadi susah karena sumur-sumur yang ada di sana sekitarnya kering, yang ada hanya sumurnya orang Yahudi. Dan kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, silakan siapa yang bisa membeli sumur untuk keperluan umat Islam, maka tidak pernah akan rugi selamanya. Dibelilah oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, subhanallah, dermawannya sahabat Utsman bin Affan akhirnya menjadikan tidak pernah rugi apapun yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan menjadi keberuntungannya. Nah, hadirin rahimakumullah, fala tahammul aqobah wa man adraka aqobah fakku raqobah. Ini satu, kalau di Indonesia sudah tidak ada perbudakan, tetapi kita ada yang memperbudak, yaitu kebodohan. Ketika kita mampu untuk memerdekakan manusia dari kebodohan, ini juga salah satu jalan untuk agar kita hilang dari keluh kesah dunia. Bagaimana caranya? Merdekakanlah hamba-hamba yang sekarang masih dibudak dengan kebodohan, berarti memberikan bantuan untuk sekolah. Menyekolahkan orang-orang fakir dan miskin, duafa atau yatim, ini juga salah satu dari memerdekakan perbudakan. Karena kalau tidak disekolahkan, tidak diberikan ilmu, dia akan menjadi pesuruh-pesuruh yang tidak ada nilai berkualitasnya. Nah, fakkurobah atau it'amun fi yaumin dhi masrobah, atau bersedekah makanan, ini juga adalah dengan cara bersedekah yang memang Rasulullah SAW anjurkan, karena yang sering dikeluh kesahkan itu adalah harta. Dengan cara bersedekah itu orang akan menjadi dicukupkan oleh Allah perasaan dari harta. Au it'amun fi yaumin dhi masrobah yatiman dha maqrabah, baik itu kepada orang yang masih punya kerabat, ada hubungan keluarga tetapi tidak yang miskin, boleh untuk diberikan santunan atau diberikan bagian untuk memerdekakan kita dari penghambaan terhadap harta. Au miskinan dha maqrabah tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah. Nah, di dalam ujung surat ini manusia itu ada dua kelompok. Ada ashabul maimanah dan ashabul masy'amah. Ashabul maimanah adalah orang-orang yang walaupun dia sudah baik dan sudah memberikan kebaikan, dia tetap tawasau bil marhamah, memberikan tali asih asuh dan terus ramah. Jadi tidak sombong karena amalnya sudah banyak, terus tawasau bil marhamah, tepung sangat, senang bersilaturahmi dan tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, karena kaya dan miskin adalah merupakan karunia dari Allah yang tidak boleh orang masih untuk dengki dan iri. Watawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang sudah bersikap untuk bisa qanaah, menjaga penglihatannya, menjaga lidahnya, dan kemudian menjaga perasaannya, dan selalu berbagi di dalam kehidupannya dan menyampaikan tawasau, berpesan. Tawasau bil marhamah, dengan pesan yang lembut. Jadi agama tidak disampaikan dengan kasar, dengan paksa, apalagi dengan intimidasi, tidak. Tapi adalah tawasau bil marhamah, dengan penyampaian yang lembut agar masuk ke dalam hati. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru, dan orang-orang yang kelompok berikutnya yaitu adalah masy'amah, dengan mereka perilakunya ingkar kepada nikmat Allah. Mereka selalu mengatakan kurang,
apa yang dimilikinya seolah-olah tidak ada. Dia tidak pernah mensyukuri, dan itulah ciri-ciri orang-orang yang kafir. Jadi selalu mengingkari keberadaan nikmat, selalu mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kafaru bi ayatina. Mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Tanda-tanda apa yang ada di Al-Qur'an itu tidak pernah dipakai. Nah, apalagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak percaya. Ulaika ashabul masy'amah 'alaihim narun muqsadah. Manusia ada dua golongan. Yang tadi seperti ashabul maimanah adalah orang-orang yang berada dalam jalur kebaikan, dan sementara orang-orang masy'amah adalah yang ada di dalam jalur keburukan. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk, ilmu dan kekuatan amal agar senantiasa berada pada jalur maimanah. Amin ya rabbal alamin. Dan diselamatkan dari berbagai macam ajakan, rujukan, rayuan untuk terjerumus kepada masy'amah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi jamaah umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي بدعنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي بدعنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan. Dan akhirnya dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.